wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Nabil Raditya Nagata dan Ahmad Rosidin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Cloud Data Safety atau Manajemen Geprek Londo berbasis web. Latar belakang kami memilih studi kasus warung geprek Londo karena proses pencatatan menu, stok, dan transaksi masih dilakukan secara manual. Cara tersebut memiliki beberapa kekurangan seperti kesalahan pencatatan, sulit memantau stok secara real time, dan membutuhkan waktu lebih lama ketika melakukan transaksi. Oleh karena itu, kami membuat sebuah sistem berbasis web yang bertujuan membantu owner dan karyawan dalam mengelola operasional warung secara lebih efektif, cepat, dan terorganisir. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem yang dapat membantu pengelolaan menu, stok, dan transaksi penjualan sehingga proses operasional menjadi lebih efisien serta memudahkan owner dalam memonitor kondisi usaha. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan website ini kami menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express.js. Sedangkan untuk menyimpan data dan prototipe ini masih menggunakan file JSON. Demo website. Sekarang kami mendemonstrasikan website yang telah kami buat. Halaman pertama yaitu login. Pada halaman login terdapat dua jenis pengguna, yaitu owner dan karyawan. Sistem akan melakukan validasi email dan password setelah login berhasil. Pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak akses masing-masing. Sekarang saya login sebagai owner. Pada dashboard owner terdapat beberapa informasi utama, yaitu jurnal menu aktif, total stok, transaksi hari ini, dan total penjualan. Informasi tersebut membantu owner mengetahui kondisi usaha hanya dengan melihat dashboard. Di bawahnya terdapat fitur tambah menu baru. Owner dapat menambahkan menu baru dengan mengisi nama menu, stok, dan harga. Setelah tombol disimpan, maka akan langsung masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, menu manajemen stok. Pada bagian owner dapat terlihat seluruh daftar menu stok, harga, dan statusnya. Kalau stok kosong mulai menipis, maka sistem akan memberikan notifikasi sehingga owner dapat segera melakukan restock. Di bawahnya terdapat data penjualan. Menu menampilkan seluruh riwayat transaksi yang telah dilakukan, lengkap dengan jumlah pembelian, total harga, serta transaksi. Kami juga menambahkan fitur dark mode agar tampilan lebih nyaman serta tombol cetak PDF untuk laporan penjualan. Izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dashboard karyawan. Berikut adalah dashboard karyawan. Dashboard ini dibuat lebih sederhana karena hanya berisi fitur yang dibutuhkan oleh karyawan. Pada bagian atas terdapat informasi mengenai jumlah menu yang perlu di stok, dan jumlah transaksi hari ini. Selanjutnya terdapat fitur input transaksi. Karyawan cukup memilih menu kemudian memasukkan jumlah pembelian. Ketika tombol simpan transaksi ditekan, sistem akan melakukan pencetakan stok. Apabila stok mencukupi, maka transaksi berhasil disimpan. Jika stok tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan notifikasi bahwa transaksi tidak dapat diproses. Di bawahnya terdapat tabel stok sehingga karyawan dapat mengetahui stok setiap menu. Kemudian terdapat
tabel transaksi yang menampilkan riwayat transaksi yang dilakukan pada hari tersebut. Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna melakukan login. Apabila login berhasil, maka sistem akan menentukan hak akses pengguna. Jika yang login adalah owner, maka sistem menampilkan dashboard owner. Jika yang login adalah karyawan, maka sistem menampilkan dashboard karyawan. Ketika transaksi dilakukan, sistem akan mengurangi stok secara otomatis dan menyimpan data transaksi ke dalam sistem. Kemudian dashboard akan memperbarui data sehingga owner maupun karyawan dapat langsung melihat perubahan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan, seluruh fitur utama dapat berjalan dengan baik. Login owner dan karyawan berhasil sesuai hak akses. Penambahan menu dapat dilakukan dengan baik, perubahan stok berhasil tersimpan, terdeteksi bahwa dicatat ke dalam sistem, stok otomatis berkurang setelah transaksi dilakukan, dashboard dapat menampilkan data terbaru. Mode gelap juga berjalan dengan baik pada halaman login dashboard owner maupun dashboard karyawan. Kelebihan sistem yang kami buat antara lain memiliki dua jenis hak akses pengguna, pengelolaan menu dan stok menjadi lebih mudah, transaksi tercatat secara otomatis, stok diperbarui secara real time setelah transaksi, tampilan sederhana sehingga mudah digunakan, dapat diakses melalui browser tanpa instalasi aplikasi. Kekurangan sistem, walaupun sistem sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan. Saat ini penyimpanan data masih menggunakan file JSON sehingga lebih cocok digunakan sebagai prototipe atau skala usaha kecil. Kedepannya sistem dapat dikembangkan menggunakan database seperti MySQL atau PostgreSQL agar mampu mengenali lebih banyak pengguna. Selain itu dapat ditambahkan fitur grafik penjualan, backup otomatis, manajemen pengguna, dan notifikasi WhatsApp ketika stok mulai habis. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, sistem Cloud Data Safety berhasil membantu proses pengelolaan menu, stok, dan transaksi pada waktu rekening. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan menjadi lebih cepat, risiko kesalahan pencatatan dapat dikurangi, serta owner lebih mudah memantau kondisi usahanya melalui dashboard yang telah disediakan. Demikian presentasi di kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.